Tribuners, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 49 km dari Kota Maumere, pusat kota Kabupaten Sika, akhirnya kami sampai juga di Pantai Koka, salah satu destinasi wisata pantai pesisir selatan dari Kabupaten Sika, dan ini letaknya di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika. Dan Tribuners, apa yang menarik dari destinasi wisata Pantai Koka ini? Karena dia menawarkan keindahan pasir putih, kemudian juga gelombang laut yang cukup ganas, tetapi yang unik dari pantai ini adalah dia memiliki garis pantai seperti bentuk hati, tetapi dapat terlihat jelas ketika dilihat dari udara. Dan pantai ini memiliki 2 garis pantai, ada di sisi sebelah kanan dan juga kiri, dan pantai ini tepatnya menghadap arah selatan ke perairan Laut Sawu, sehingga kita melihat bagaimana arus gelombang di sini juga cukup deras. Dan Tribuners, destinasi wisata ini salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing karena dia menawarkan keteduhan dan juga tidak terlalu ramai dibandingkan destinasi wisata pantai lainnya yang ada di Kota Maumere. Karena letaknya juga lumayan jauh dari pusat kota, namun destinasi ini juga menjadi destinasi pilihan dari wisatawan asing yang datang berwisata ke wisata Kelimutu, tepatnya di Muni, sehingga kalau dari sana ke tempat ini juga cukup dekat. Dan memang Kecamatan Paga atau Pantai Koka sendiri itu berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sika dan juga Kabupaten Ende. Nah, nanti untuk melihat seperti apa keindahan maupun juga hal-hal unik yang ditawarkan oleh Pantai Koka di sini, nanti kita akan lihat dalam petualangan kita berikut ini. Sebagai lirik lagu Bumi Terindah kolaborasi Alfie Rev dan Farhad, kira-kira begini. Keluarlah kau dari rumahmu, sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terindah. Kepingan bagian bumi terindah itu salah satunya Pantai Koka di Pulau Flores. Nah, kali ini tribunflores.com mengajak Tribuners keluar dari rumah untuk menelusuri Pantai Koka, destinasi wisata pantai yang populer di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim tribunflores.com memulai petualangan pada Sabtu 7 September 2024 pagi. Melakukan perjalanan menuju Pantai Koka dimulai dari Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, salah satu titik terdekat ke destinasi wisata pantai ini. Perjalanan ini menggunakan sepeda motor menelusuri Jalan Trans Flores Maumere Ende. Cuaca yang cukup terik meski waktu masih pukul 9 pagi saat keluar dari Kota Maumere. Sepeda motor pun melaju terukur hingga berhenti di stasiun pengisian bahan bakar di Linggarua, Kota Maumere. Bahan bakar minyak kendaraan harus terisi penuh mengingat jarak Pantai Koka dari pusat kota kurang lebih 49 km. Seusai itu perjalanan pun dilanjutkan karena jarak menuju Pantai Koka terbilang jauh. Pasalnya Pantai Koka terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, wilayah perbatasan Kabupaten Sika dan Kabupaten Ende. Hitung-hitung melewati 2 kecamatan untuk sampai pada tempat yang dituju. Samar-samar kejamnya tikungan jalur Trans Flores lintas selatan mulai terasa dari Kecamatan Nita, namun tidak menakutkan. Bagaimana itu membuatmu takut jika pemandangan alam sepanjang perjalanan itu malah memanjakan mata? Pepohonan rindang, kebun kelapa, laskar perbukitan, anak sungai, hingga area persawahan membius lelahnya menembus tikungan jalur Trans Flores. Kira-kira 20 menit waktu tempuh dari pusat kota Kecamatan Paga menuju Pantai Koka. Sebuah pelang berwarna hijau di sisi kiri jalan bertuliskan Koka Beach 2,5 km. Ini penanda kita harus belok kiri, melewati jalan yang tak semulus jalan negara Trans Flores. Kemudian melewati pemukiman warga hingga perkebunan kakao. Jalan yang beraspal di dalam perkebunan warga lebih banyak rusak berlubang. Perlu ekstra hati-hati, jangan sampai terjungkal. Tiba di pos pertama, seorang penjaga memberikan karcis tanda masuk Pantai Koka. Karena membawa sepeda motor tarifnya Rp10.000, sementara untuk mobil tarifnya Rp40.000. Pria penjaga itu bernama Stefanus Seno. Setelah menyerahkan karcis, ia mengingatkan bahwa pengunjung akan ditagih karcis parkir lagi tepat di pintu masuk Pantai Koka.
Benar saja, saat tiba di Pantai Koka, seorang pria yang tak sedikit pun senyum di wajahnya langsung menagih uang karcis parkir sebesar Rp10.000. Tak banyak bertanya, kami pun langsung meninggalkan pos kedua, bergegas memarkir sepeda motor di bawah naungan. Kemudian menuju pantai, memulai motret Pantai Koka di bawah Bungalow. Sembari mendengarkan deru ombak yang bercerita, mencium aroma laut sawu di Pantai Koka untuk meredakan dilema penarikan retribusi karcis 2 kali di pintu masuk Pantai Koka. Fakta ini masih terus ditelusuri. Tentang karcis itu masih menjadi tanya-tanya, namun alangkah baiknya untuk menikmati pesona Pantai Koka. Perjalanan ke tempat wisata ini seperti menemukan surga tersembunyi setelah menempuh waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dari Maumere. Lelah perjalanan terobati dengan keindahan pantai ini. Pasir putihnya bermedani terasa lembut di telapak kaki. Laut birunya berwarna hijau dan biru toska menenangkan hati. Dilihat dari topografi alamnya, Pantai Koka adalah 2 teluk kecil yang dipisahkan sebuah tanjung berbukit. Sekilas 2 teluk kecil ini seperti lengkungan hati yang terhubung di ujung tanjung berbukitnya. Bukit yang berada di sisi timur pantai ini disebut Bukit Ndate Sare, viewpoint pertama untuk melihat Pantai Koka dari ketinggian. Tapi sabar dulu, sebelum trekking ke bukit ini tubuh perlu diisi air kelapa muda segar. Sembari menunggu matahari tak begitu menyengat agar trekking lebih mudah dan tak begitu panas. Cuaca terik siang hari di Pantai Koka sangat cocok menikmati air kelapa yang dipetik langsung dari kebun kelapa warga sekitar. Dijamin air kelapanya segar dan manis. Rasa haus pun langsung hilang. Di sini harga 1 buah kelapa sebesar Rp5.000. Penjual kelapa muda ini adalah Bapak Blasius Boda, pemilik warung Blasius. Selain kelapa muda, ada cumi bakar yang lezat wajib untuk dicoba di warung Blasius. Harga per paket disesuaikan dengan menu seafood mulai dari Rp150.000 untuk beberapa orang. Dilengkapi dengan nasi, sayur kuah asam, hingga buah. Ingat, sebelum pesan tanya dulu harganya. Dan untuk informasi, hanya ada 1 warung di Pantai Koka, yaitu Warung Blasius. Tidak ada pilihan lain selain memesan makanan di sini. Alternatif lain mungkin membeli mie-cup dari pedagang asongan di Pantai Koka. Tribuners, selain menikmati keindahan Pantai Koka, salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sika, nah kita juga disuguhkan dengan kuliner yang sangat lezat tentunya, karena ini langsung hasil dari tangkapan nelayan di sini, jadi kita bisa menikmati seafood, kemudian juga disuguhkan dengan kelapa muda. Dan Tribuners, rasanya juga senang sekali karena sudah ada di samping saya juga ada Bapak Blasius. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, jadi sebenarnya kuliner ini merupakan olahan dari Warung Blasius Pantai Koka, miliknya Bapak Blasius. Bapak mungkin bisa menceritakan nih terkait dengan kuliner yang disuguhkan di Warung Blasius, salah satu UMKM yang ada di wisata Pantai Koka. Ya, kuliner sejak 6 tahun lalu saya usaha kuliner di Pantai Koka. Oh, tapi sejauh ini misalkan kalau wisatawan datang biasanya selalu memesan makanan? Iya, wisatawan datang langsung mereka lihat barangnya seperti cumi, ya, lobster, ikan, mereka lihat, mereka sendiri order, mau kuah asam, mau ikan bakar, ya tergantung selera mereka, begitu. Jadi kalau misalkan untuk seafoodnya sendiri ini dibeli dari seafood sendiri ya kita hasil tangkapan sendiri ya pagi tadi. Ya. Jadi langsung disajikan. Jadi sesuai selera jadi. Sesuai selera. Mereka mau goreng, cumi bakar, ya terpulang pada selera mereka. Ya. Dan kalau misalkan sejauh ini kalau untuk wisatawan asing mereka biasanya suka makanan yang mana nih? Iya, mereka suka makanan lokal seperti cumi bakar, ya, ikan bakar, ya, kuah asam, ya, nasi, ya, begitu. Tapi bisa juga kalau misalkan mau untuk olah sendiri di dapur. Iya, kadang mereka bakar sendiri. Ya. Ya kita silakan, mereka sendiri mau bakar kan. Ya ini tempatnya ini, ikannya ini, cuminya ini, ya silakan. Bawang, bumbu-bumbunya terserah mereka. Setelah perut terisi, dahaga hilang, trekking ke Bukit Ndate Sare dimulai. Jalur trekking ke bukit ini tak begitu jauh dari pantai, namun cukup terjal. Terdapat tumpukan kayu sebagai jembatan darurat yang berada di pinggir tebing.
Melewati jembatan darurat ini mesti hati-hati, jika salah pijak bisa-bisa terprosok dari tebing pantai. Trekking ke bukit kecil ini sekitar 5 menit saja, terlihat beberapa pohon lamtoro kecil tumbuh di antara sabana di bukit ini. Di atas bukit mata memandang indahnya dua teluk kecil Pantai Coca. Di sisi timur hamparan laut berwarna hijau toska bak permata dengan pasir putih bersih. Gulungan ombaknya tak sekeras di sisi barat bukit ini karena pantainya landai. Sementara gulungan ombak di teluk sisi barat pantai sangat keras. Sementara di sisi selatan bukit ini ada tebing batu yang langsung menyentuh laut. Tampak arus gelombang begitu deras seolah berputar dan terjebak pada tumpukan batu karang hitam di ujung tebing bukit ini. Dan sebuah pulau kecil di tengah laut biru, ternyata itu adalah Pulau Coca yang tak memiliki garis pantai. Untuk menjangkaunya kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah melihat hamparan garis Pantai Coca dari puncak Bukit Ndate Sare, viewpoint kedua yang tak kalah menarik untuk dijangkau adalah Bukit Roja yang berada di sebelah barat dari Pantai Coca. Bukit ini direkomendasikan Bapak Blasius Boda. Menurutnya Bukit Roja adalah viewpoint terbaik dari Bukit Ndate Sare untuk melihat dan memotret Pantai Coca. Benar saja, setelah 10 menit trekking melintasi jalur yang terjal, akhirnya bisa rebahkan lelah tubuh di atas bukit ini. Dua teluk kecil Pantai Coca dengan garis pantai yang melengkung itu terlihat sempurna. Perairan yang bersih dengan gradasi laut warna hijau toska dan batu karang hitamnya, gulungan ombak yang menyapu dan membasahi bibir Pantai Coca membuatmu tenang. Nah, untuk homestay ataupun gazebo, di tempat ini terdapat gazebo yang berada di pesisir Pantai Coca. Tempat untuk bersantai, menikmati makanan maupun kelapa muda, sambil melihat deburan ombak yang pecah di batu karang. Selain gazebo, terdapat homestay untuk wisatawan yang menginap. Homestay ini milik Blasius Boda dengan dinding papan kayu, dilengkapi fasilitas tidur hingga kamar mandi. Homestay ini terdiri dari 5 bangunan rumah yang dibangun di tebing pantai, tepatnya di belakang warung Blasius juga rumah utamanya. Harga per malam dibanderol Rp250.000. Blasius juga membangun toilet umum untuk pengunjung sekali pakai Rp5.000. Pengunjung juga bisa menyewa ban untuk berenang di Pantai Coca dengan harga sewa sebesar Rp25.000. Nah, Tribuners, kita bisa melihat di belakang dari bangunan ini ada pemandangan yang sangat indah, ada Pantai Coca, dan tempat yang saya berdiri sekarang dengan Bapak Blasius adalah homestay milik dari Bapak Blasius sendiri yang dibuat untuk para wisatawan yang datang ke Pantai Coca jika ingin menginap di sini. Tapi kita nanti akan berbicara terkait dengan penginapan ini sendiri. Kira-kira ada berapa banyak homestay yang disediakan untuk wisatawan di sini, Bapak? Ya, homestay saya sediakan selama ini ada 5 rumah. Ya, dengan tarifnya yang mancanegara 250, ya include breakfast. Yang lokal 200, include breakfast. Iya. Jadi ada beda-beda harga tidak? Karena ini kan view-nya langsung ke laut, ke pantai. Jadi masalah harganya sama, karena harga itu sudah dimuatkan dalam internet, tidak bisa diganggu-gugat lagi itu. Oke, jadi sama ya? Jadi semua orang sudah tahu, tidak bisa. Harga sama. Ya. Oke, nah ini menarik sekali. Jadi untuk harga masing-masing homestay di sini itu Rp250.000 per malam, sudah termasuk dengan breakfast sih. Iya. Jadi kalau misalkan mau untuk makan malam bisa langsung ke bawah, ke restoran, order di restoran. Restorannya sendiri, di restorannya Bapak Blasius. Kemudian untuk fasilitas yang ada di dalam homestay sendiri? Ya, fasilitas dalam homestay kita sediakan toilet dan kamar mandi semua di dalam. Ya, untuk lampu dari jam 5 sampai jam 11 malam. Atas itu kita kasih mati. Kasih mati. Ya. Kadang-kadang tamu mancanegara mereka sampai jam 10 aja disuruh kasih mati lampu. Oh, sampai ya jam 10. Begitu. Ya, mereka tidak suka kalau terang-terang. Oke. Nah, kalau untuk sekarang Bapak, kalau tamu biasa yang menginap itu setiap harinya itu ada berapa? Apakah Tamu semua terisi? sekarang bulan Agustus sudah full. Kita sampai antar ke rumah warga di atas. Di Coca full tamunya. Oh, ya. Tapi selama ini baru kemarin check out ada 13 orang. Ya, 13 orang check out. Mungkin sebentar sore ada masuk lagi. Tanggal 7 masuk, tanggal 8 keluar, tanggal 10 masuk. Ada 6 orang. Ya. Dan bulan September ini ada. Ya, dia sambung terus sampai Oktober. Ya. Nah, Pantai Coca juga saat ini memang memiliki daya tarik wisata yang besar.
Hampir setiap hari destinasi wisata pantai di pesisir selatan jalur Trans Flores ini dikunjungi wisatawan mancanegara. Nah, Pantai Koka ini kalau menurut wisatawan yang saya pernah bawa ke sini, dia the best beach-nya di Maumere, ya. Nah, ini karena lokasinya yang sangat tersembunyi, jauh dari keramaian, dan yang datang ke sini juga sangat sedikit orangnya, makanya mereka sangat senang sekali untuk datang ke Pantai Koka. Nah, memang terbersit ada satu harapan nih untuk Pantai Koka bahwa kalau bisa infrastrukturnya dibangun lebih bagus lagi. Tidak harus yang fancy begitu, tapi setidaknya lah ya kayak jalannya, sudah itu mungkin kafenya juga ditambah biar orang yang datang ke sini juga bisa banyak pilihan gitu untuk makanannya. Karena untuk sementara kafenya cuma satu sehingga para tamu rata-rata tidak punya alternatif. Itu saja. Tapi untuk alamnya sendiri tidak perlu diapa-apain lagi karena memang ini sudah the best-nya. Ya. Dan ini kunjungan saya yang ke-6 kali untuk tahun ini ke Pantai Koka. Nah, mudah-mudahan akan makin banyak lagi orang yang datang berkunjung. Dan hari ini saya bersama dengan orang Belanda, suami istri. Dan sebetulnya mereka datang ke sini karena direkomendasikan oleh teman. Nah, teman mereka tahun lalu datang, dia itu seorang solo traveler. Dan dia merekomendasikan bahwa jika kamu mau datang ke Indonesia, berkunjunglah ke Flores. Itu paradise-nya di Indonesia. Dan saya sebagai orang Flores pasti senang lah ya. Iya, orang-orangnya juga, wah. Akhir pekan Sabtu dan Minggu, wisatawan lokal biasanya memadati area wisata bersama keluarga. Kata Blasius, akhir-akhir ini kunjungan wisatawan lokal saat ini menurun. Hal ini dipicu penarikan tarif masuk 2 kali dibayar pengunjung di pos pertama dan pintu masuk ke pantai. Kalau dilihat dari topografi kemudian situasi pantai, memang Pantai Koka ini sangat menarik dan luar biasa. Sehingga banyak orang yang mau ke sini. Tapi yang menjadi soal adalah bagaimana pengelolaan di sini. Memang soal yang paling sering dipersoalkan baik oleh pengunjung maupun lewat media-media sosial yaitu soal retribusi penarikan karcis masuk itu kemarin itu sudah disepakati oleh desa bahwa pengelolaan ini satu pintu melalui kepala desa dengan memungut biaya 40.000. Tetapi mungkin ada hal lain yang di antara masyarakat yang mempunyai lahan-lahan mungkin juga kurang transparansi dari aparat kepala desa sehingga menimbulkan 2 kali. Yang terjadi sekarang kan 2 kali. Sehingga ini kita harapkan supaya kepala desa dan aparat bisa memanggil orang-orang yang pemilik tanah untuk remuk kembali, untuk mengatur biar jangan lagi terkesan bahwa ada pendobelan penarikan karcis. Kemudian soal tata kelola, memang pemerintah Kabupaten Sika berapa tahun lalu sudah memfasilitasi dengan pernah mendirikan beberapa tempat atau tempat orang untuk nongkrong dan sebagainya, tetapi kemudian tidak diatur secara baik. Sehingga proyek itu pun gagal dengan penyelesaian pengerjaan juga tidak sampai selesai. Kemudian soal akses ke sini. Kalau kita melihat akses ke sini kan sangat buruk ya. Akses untuk dalam hal ini jalan. Itu juga yang menjadi persoalan juga. Karena namanya wisata itu kan fasilitas jalan, kemudian tempat-tempat penginapan, kemudian kebersihan, dan sebagainya. Itu juga menjadi daya tarik membuat orang mau datang ke sini. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Pantai Koka ikut menurun imbas penutupan Bandara Franseda Maumere karena aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Tribunar, setelah kita tadi trekking kurang lebih 10 menit ke viewpoint yang kedua, akhirnya kita bisa melihat pemandangan dari Pantai Koka secara luas dan viewpoint yang kami daki hari ini salah satu viewpoint terbaik ya, karena memang viewpoint pertama ada di sebelah sana
namun itu tidak bisa melihat secara utuh dari pemandangan atau pesona dari Pantai Koka. Dan ini juga salah satu viewpoint rekomendasi dari pengelola tempat wisata di sini, karena kita bisa melihat ya keindahan Pantai Koka, pantainya, kemudian juga ada pasir putih, batu karang maupun juga pulau dan bukit di sekitarnya. Dan di seberang sana Tribuners itu ada Pulau Koka yang menjadi inspirasi dari pemberian nama di pantai ini, karena pada bulan September seperti sekarang biasanya burung yang mereka sebut di sini burung koka akan datang ke sini, dan diketahui bahwa burung tersebut berimigrasi dari Australia, karena memang ini merupakan masih di daerah perairan Laut Sawu. Dan ya kalau menurut cerita tadi dengan pengelola tempat wisata di sini yang juga menginap di sini, bahwa pada sore hari maupun juga sampai malam biasanya jam 7 burung koka nanti akan berbunyi dan hinggap di pepohonan yang ada di sekitar pantai. Jadi bagi Tribuners yang mau berwisata ke Pantai Koka bisa datang langsung untuk melihat keindahan pantai ini, karena salah satu viewpoint tadi yang terbaik itu harus ada di bukit ini, tapi belum ada namanya Tribuners. Jadi nanti bisa datang langsung kemudian ketemu dengan pengelola wisatanya jika memang belum tahu untuk jalur trekking ke tempat ini. Dan jika berangkat dari pantainya memang kita membutuhkan tenaga yang cukup ekstra, karena untuk mencapai bukit ini jalur yang cukup landai dan juga jalan yang terjal dan batu cadas, dan ada hanya ya pepohonan di daerah perbukitan ya, karena ini masih di kawasan sabana, jadi tidak terlalu baik sebenarnya untuk melakukan trek. Jadi teman-teman mesti harus hati-hati karena saat ini memang saat musim kering, jadi jalur yang ditempuh ya cepat sekali untuk membuat kita bisa tergelincir saat melakukan trekking ke perbukitan di sekitar Pantai Koka. Jadi Tribuners jangan lupa untuk selalu mengecek ya terkait informasi destinasi wisata yang nanti akan kami bagikan ya melalui petualangan Tribun Flores untuk menggali potensi wisata di Pulau Flores, tentunya di Kabupaten Sika di Kota Maumere. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.